kita di tengah pandemi ya jangan sampai kita malah nggak ngapa-ngapain, malah males-malesan, tetapi tetap harus melaksanakan apa saja yang bisa kita lakukan, tetapi dengan tetap menegakkan protokol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ziahurin In. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini teman saya mulai dari kuliah sampai sekarang. Dan sekarang beliau sebagai bidan pelaksana di RSUD Kota Pasuruan. Selamat datang Mbak Zahro Anissa. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Zia apa kabar? Puasanya lancar? Alhamdulillah baik, lancar. Semoga di sana juga lancar ya. Karena kita sekarang bisanya cuma virtual ini. Ya, ini semacam kayak podcast gitulah, menyambut Hari Kartini tanggal 21 April 2021. Jadi Mbak Zahro, ini kita akan membahas topik seputar Hari Kartini, tetapi juga berkaitan dengan kebidanan. Jadi dengan topik semangat bidan sebagai Kartini milenial di era pandemi COVID-19, gitu. Kalau kita ini kan masih bisa dibilang ini ya, masih bisa dibilang generasi milenial gitu ya. Apalagi sekarang itu yang sedang boomingnya itu adalah generasi milenial lah. Ini bagaimana Mbak Zahro sebagai bidan, apalagi bidan generasi milenial yang sekarang tetap menjalankan tugasnya sebagai bidan di tengah pandemi COVID-19. Gimana pendapatnya Mbak Zahro? Alhamdulillah, terima kasih ya atas pertanyaannya, dan satu pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan bagi saya tapi juga perhatian ya. Karena sejauh ini baru ini ada perasaan saya menjadi bidan selama masa pandemi. Mungkin perasaan saya sama ya dengan perasaan perawat, dokter, bidan yang lainnya. Bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena pandemi ini global dan semuanya merasakan dalam waktu yang sama. Jadi perasaan saya sama, ini merupakan pandemi yang pertama dan juga yang kita lakukan selama pandemi ini, apapun semua yang kita hadapi selama pandemi ini merupakan yang pertama kali. Jadi terutama nakes ya, nakes kan terlibat langsung dengan pandemi. Jadi semua yang kita semua yang kita hadapi di tempat kita melakukan pelayanan itu semuanya adalah hal yang baru. Entah itu saya yang masih 2 tahun di rumah sakit ataupun yang senior pun yang bahkan mau pensiun juga sama yang dialami, kecuali pelayanan yang diberikan. Tuh. Jadi kalau untuk perasaannya sama, perasaannya awalnya dulu ini kan sudah berjalan 1 tahun ya pandemi. Mungkin awal-awal dulu perasaannya cemas, tapi mau gimana lagi, kita yang harus terjun langsung dengan impact dari COVID-19 ini. Jadi memang kalau perasaan cemas itu pasti ada ya Mbak Zahro ya. Tetapi ya gimana lagi, apalagi sudah konsekuensinya. Ya. Kita harus terjun untuk tetap melayani, untuk memberikan pelayanan. Ya, seperti itu. Oke. Ini kan tetap menjalankan, kemudian di tengah perasaan cemas, tetapi harus tetap melaksanakan tugas sebagai bidan gitu. Pengalaman apa saja sih yang sudah ditemui selama, kan ini sudah berjalan 2 tahun ya, kita juga puasa sudah 2 kali ini, puasa di tengah pandemi. Kemudian pastinya Mbak Zahro juga sudah banyak bertemu dengan pasien, keluarga pasien, dan lain sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman apa saja sih yang membedakan antara dulu sebelum pandemi, kemudian sekarang di pengalaman pelayanan di tengah pandemi gitu?
Kalau untuk pengalamannya, ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini merupakan pengalaman pertama. Jadi kalau ditanya pengalaman, hampir semuanya itu pengalamannya berubah. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti pasien masuk. Itu kan kalau dulu kita pasien masuk, oke masuk, nih kan ya. Tapi kalau sekarang di IGD itu biasanya di screening oleh dokternya, entah itu di screening biasanya ada formatnya, ada formnya, biasanya screening mulai perjalanan, terus dengan gejala-gejala yang dialami seperti itu. Nanti dikategorikan kan, kalau mungkin beberapa bulan yang lalu awal-awal pandemi biasanya dulu ada ODP, PDP gitu kan ya. Kalau Iya, ya, sekarang betul. ganti, sekarang menjadi suspek, probable sampai confirm gitu ya. Jadi itu pengalamannya ya, efeknya dari kita untuk kitanya sendiri ke nakesnya juga dari penggunaan APD. Kalau nakesnya ya, ini saya Iya, bicara tentang iya, nakesnya dulu, penggunaan APD, terus pelayanan yang diberikan itu harus lebih berhati-hati karena kita juga di rumah ada keluarga ya, kita juga di rumah ada keluarga, orang tua, anak, bahkan memang keluarganya kebanyakan kan kalau misalnya punya orang tua, kebanyakan orang tuanya punya komorbid, sementara kita juga harus terjun langsung, ketemu langsung sama si virus ini tadi Ya, gitu. betul sekali. Nah, secara mental juga kita beda dari sebelumnya. Kalau dulu untuk KIE, inform consent untuk segala tindakan itu enggak serumit sekarang. Kesulitannya di mana? Kepercayaan masyarakat. Mbak Zia tahu kan ya dari berita-berita mungkin ya, Iya, betul. gimana sih masyarakat itu Ya, kadang masih ada menghadapinya yang, kepada iya, pandemi. kadang ada yang masih nggak percaya Ya, atau malah kalau nggak percaya sama tenaga kesehatan juga gitu. Itu ada nggak itu pengalaman yang efeknya sampai dari memahamkan pasien-pasien atau keluarga yang lumayan sulit untuk menerima gitu, ada nggak? ya, karena saya juga turun langsung di COVID ini dari tahun kemarin, dari insya Allah bulan April, saya lupa bulannya, tapi memang dari awal COVID memang saya sudah turun untuk dilatih untuk gimana nanti ada di ruangan COVID, dan saya sendiri selama menjalani tugas itu kesulitannya biasanya keluarga pasien setelah kita tahu jenengan keluarganya mungkin ODP atau kalau PDP atau ODP kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin keluarganya gini dengan berdasarkan hasil rapid, padahal ya kita nggak asal ngarang. Kalau orang bilang mungkin kita mengcovidkan ya datanya dimanipulasi atau gimana, tapi kan kita juga menunjukkan bukti seperti hasil minimalnya biasanya kalau di rumah sakit rapid atau foto torak ya, misalnya kita kasih tahu kalau keluarga jenengan seperti ini, itu biasanya pertama kali itu pasti dari ekspresi muka itu mengalami Langsung berubah gitu ya. penolakan, kebanyakan seperti itu. Tapi ya nggak sedikit juga sih, memang yang mereka sudah paham biasanya dari pendidikan yang, ya kita ngomong pendidikan ya, biasanya orang dari kalangan-kalangan tertentu itu kadang-kadang memang bisa memahami, entah itu mungkin dari karangan mereka keluarganya kesehatan mungkin, atau Betul. dari memang yang mereka itu orang-orang yang bisa menerima tentang berita-berita, tapi ada juga yang kena hoax. Oh ya, Nah, betul. biasanya dari yang seperti itu, saya kesulitannya itu kadang-kadang dulu kalau menjelaskan dalam satu les itu edukasi inform consent, mulai dari biasanya yang seperti mungkin Mbak Zia pernah ya kerja di rumah sakit itu, dari awal les biasanya untuk edukasi ada tentang dokter Betul. yang merawat, perawat yang merawat, itu kan kita cuma edukasi Iya, ini, kita menjelaskan sampai akhir udah pasien, oh iya Mbak saya paham. Tapi kalau sekarang beda. Saya harus tanda tangan apa, apalagi kalau orang yang mungkin kemampuan membacanya kurang gitu ya, saya harus sana itu per poinnya harus kita jelaskan benar-benar. Bahkan ada yang kita sudah jelas sekali, mereka masih harus
harus diskusi lagi dengan keluarganya. Mungkin di sana sih. Itu juga berlaku untuk yang ibu hamil, yang mau bersalin gitu ya, sama ya, berarti pelayanannya semua. Semua sama. Semua sama. Kita kan mengkategorikan biasanya kalau misalnya sudah masuk, itu di screening di depan, dia masuk kasus suspek, itu langsung masuk ke ruangan khusus. Saya kurang tahu kalau di rumah sakit yang lainnya ya. Kalau di rumah sakit yang lain atau swasta kurang tahu. Cuma kalau di tempat saya itu screeningnya di depan, tapi langsung nanti kalau misalnya dia sudah masuk suspek atau probable, dia langsung masuk ke ruangan tertentu. Entah itu mungkin kalau rumah sakit lain itu ada ruangan transisi atau langsung masuk ke ruangan khususnya, saya kurang paham. Cuma kebanyakannya sih seperti itu. Jadi masuk, dia dikategorikan yang masuk suspek atau probable itu dimasukkan ke ruang sendiri. Kalau misalnya nanti dia dikatakan tidak dalam kondisi suspek atau probable atau baik-baik saja, dia dimasukkan ke ruang biasanya. Tuh. Jadi nanti di ruangan penanganannya beda, dari perawatnya atau bidannya juga beda ininya apa pakaiannya. Biasanya masuk ke ruangan kalau untuk ke ruangan yang COVID ini itu di sana kita menemukan banyak kendalanya untuk KIE. Kalau di ruang biasa kebanyakan enggak sih, aman. Ya. Oke, berarti intinya kan yang pastinya harus di screening dari awal dulu untuk menentukan ini nanti pasien tergolong COVID atau tidak gitu ya. Jadi memang inform consent dan lain sebagainya, keterangan dari awal itu sangat ya lumayan berat lah untuk tenaga kesehatan di pandemi COVID ini ya. Ya harus melayani, ya, kemudian harus edukasinya juga gitu ya. Ya, jadi terus, edukasinya biasanya mulai dari depan sih, dari IGD dokter IGD-nya juga nanti ngasih tahu, terus di ruangan juga kembali diedukasi. Terus kan misalnya ibu bersalin ataupun ibu hamil yang dari rumah sakit atau setelah melahirkan, setelah pemeriksaan dari rumah sakit, kemudian kan mereka itu pulang ya. Nah itu apakah ada KIE atau edukasi khusus gitu yang diberikan oleh bidan atau dokternya dari rumah sakit agar terhindar atau agar meminimalisir agar baik ibu atau bayinya atau keluarga itu tidak terpapar COVID gitu. Ada nggak edukasi khusus gitu? Untuk ibu yang melahirkan atau ibu yang dapat tindakan kebidanan, entah itu biasanya kan nggak cuma hamil atau melahirkan ya, ada mungkin butuh tindakan kasus ginekologi lain gitu ya. Hiperemesis atau nanti itu biasanya ada pure itu pulangnya ya tetap edukasinya beda ya, walaupun itu entah itu di ruangan biasa atau enggak, kita tetap edukasinya sama seperti yang lainnya, protokol kesehatan. Cuma kalau dengan pasien yang confirm beda ya sama suspek atau probable. Biasanya kalau suspek probable itu yang utamanya itu PCR, swab PCR. Kalau PCR-nya menyatakan positif sih, dia ya harus nanti keputusannya dari dinkesnya. Entah itu dia apakah dia harus isolasi mandiri di rumah ataukah dia harus di rumah karantina. Kalau misalnya hasilnya negatif, tetap kita ngasih edukasi. Bisa jadi kan walaupun dia hasilnya negatif, dia bisa saja nanti kalau ada pengunjung, biasanya kan kalau di negara kita kan ada istilah tele gitu ya. Iya, kalau ada yang sakit mesti dikunjungi gitu kan. Lah itu kan ya lumayan repot juga ya. Ya, itu juga tantangan sih ya di pandemi ini. Ya, ada itu kita harus benar-benar tekankan bahwa Anda bersama dengan bayinya tidak menutup kemungkinan bisa tertular dari pengunjung. Jadi tetap kita harus menjaga protokol, terutama untuk bayi. Bayi kan juga dia membutuhkan, dia itu imunnya gitu ya, sangat kecil, hanya membutuhkan ASI. Tapi orang kadang-kadang kepingin gitu loh nonton aku loh, nggak kepingin lihat bayi ibunya, kepingin lihat orang baru, manusia baru. Padahal itu sangat perlu dilindungi gitu kan ya. Sangat riskan sekali bahwa bayi gampang sekali tertular penyakit. Apalagi imunitasnya hanya dari masih bayi itu bedalah sama orang tua gitu ya. Jadi kita kasih tahu, berikan ini pengertian bahwa semua orang, terutama bayinya Anda, itu sangat bisa terjadi
ditularkan dari orang yang mengunjungi. Jadi tetap protokol kesehatan selama mengunjungi, kalau bisa tidak menerima tamu, sekalipun menerima tamu itu ya silakan ibunya saja yang menerima tamu. Kalau Itu ya. bisa itu pun di luar rumah dan jaga jarak sama semuanya, sama-sama pakai masker. Harus seperti itu. Karena apa? Karena semudah itu menularkan ya, bisa jadi dari pengunjung, ibunya nggak kemana-mana, tapi pengunjungnya dari mana-mana. Oh ya, gitu. Ibunya nanti bisa saja menularkan ke bayinya, itu bahayanya di sana. Terus cuci tangan sebelum memberikan ASI, sebelum sesudah, pokoknya semua yang dilakukan sesering mungkin lah daripada yang sebelumnya, belum memberikan ASI setelahnya, terus semua keluarga yang ingin kontak ya, keluarga inti maksudnya ya, kalau keluarga jauh mungkin ya itu tadi, jangan dikasih akses untuk bertamu atau tilik, tapi untuk keluarga inti di dalam rumah, kalau mau megang bayi harus cuci tangan, penggunaan masker, karena mereka yang dari mana-mana, bayinya enggak kemana-mana, tapi mereka yang dari mana-mana. Ya, betul sekali. Intinya protokol kesehatan ini benar-benar harus terus dijalankan gitu ya. Walaupun memang kadang kadang ya memang kita lihat masyarakat kita ini juga kadang ya gimana ya, kalau misalnya sekitarnya kayak nggak ada yang terjangkit gitu kan, akhirnya ya sudah gitu, kayak sudah biasa aja gitu. Padahal tidak menutup kemungkinan karena kan virus itu juga kita kan nggak lihat gitu loh, kecil banget dan nggak tahu, walaupun ada pun kita kan nggak tahu gitu. Yang penting kan kita juga harus protokol dan juga menjaga imunitas gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu ini kan sudah ini kan kayaknya sudah mau habis juga waktunya. Kira-kira pesan-pesannya Mbak Zahro ini sebagai bidan, kemudian mungkin kepada pasien-pasiennya, ataupun kalau dibilang mantan pasien ya nggak ada mantan pasien ya, mungkin pasiennya dulu gitu, ataupun ke masyarakat secara umum gitu. Apa sih pesan-pesannya gitu? Untuk sini kalau untuk pesannya ya sebelumnya yang kita tahu, atau mungkin ya pasti kita semuanya tahu bahwa virus itu tidak terlihat. Semuanya bisa melakukan kesalahan, semuanya bisa melakukan kesalahan karena merasa mengentengkan itu tadi. Iya, ngenteng mah istilah Jawa. iya. Gampang gampang no. Seakan-akan kita itu aman, padahal kita tidak tahu diri kita ini sebenarnya sedang tertular, ataukah kita ini gampang sekali ditulari lingkungan kita. Ya. Jadi kalau ditanya pesan-pesan, tidak bosan-bosannya saya tetap, walaupun membosankan sih pesannya tetap protokol kesehatan. Nah, ya semuanya dari semua lini, entah itu kita nonton TV, kita tahu dari petugas kesehatan, di banner-banner di pinggir jalan, itu tetap kan protokol kesehatan. Tulisannya prokes. Memang membosankan, tapi mereka nggak bosan kan, mereka nggak bosan untuk mengingatkan. Jadi tetap jaga jarak, hindari kerumunan, terutama di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini ya kerumunan pasti itu udah banyak sekali kerumunan. Apalagi kalau pas waktu ngabuburit itu ya, kan mesti orang-orang itu nyari jajan cemilan gitu. Iya, ya itu. Kalau memang nggak bisa menghindari, ya hindari. Kalau nggak bisa menghindari, ya lakukan protokol kesehatan yang seketat mungkin. Tapi tetap harus, kalau bisa itu tetap saya sarankan tetap menghindari. Cari tempat-tempat yang memang kalau beli makan ya kita kan bisa kan. Maksudnya jalanan itu enggak itu saja yang menjual, lainnya juga banyak yang betul. Mungkin yang lebih terus cuci tangan ya, dengan biasanya kalau bulan Ramadan mungkin orang sudah merindukan dua Ramadan, kita melewati 2 Ramadan sangat yang kita kesulitan aksesnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Bulan Ramadan, 2 bulan Ramadan, mungkin bulan Ramadan kemarin orang masih takut untuk keluar, sekarang mulai berani. Betul. Ya itu nggak bisa kita hindari. Pemerintah mewajibkan seperti ini, kita nakes juga bekerja sangat ekstra di rumah sakit, tapi orang-orang masyarakat juga
ya mau gimana lagi, aku kan kepingin gitu. Ya itu tetap walaupun tidak dibolehkan, yang kita lihat kenyataannya seperti apa. Ya itu. Jadi tetap kalau misalnya mau keluar atau sudah keluar itu baru datang sampai rumah lakukan protokol kesehatan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jangan kendor. Jadi Gitu ya. tetap cuci tangan 5 langkah sebelum masuk rumah. Bagaimana kita seperti edukasi sebelumnya ya, barang-barang kita, pakaian itu kalau bisa dibersihkan, langsung dicuci pakaian-pakaiannya. Untuk barang-barang yang tidak bisa dicuci, mungkin tas atau HP didesinfeksi. Jangan sampai kendor atau lebih kendor dari tahun kemarin. Tetap karena akhir-akhir tahun seperti ini, seperti menjelang biasanya kita tahunya peningkatan kasus itu biasanya setelah liburan panjang, walaupun dinyatakan tidak boleh ada cuti ya, tidak boleh ada cuti, tetap aja orang pasti kepingin mudik, kepingin bertemu, ya itu khawatirnya peningkatan kasus. Tetap itu, terus konsumsi makanan yang sehat. Berarti protokol konsumsi kesehatan. makanan yang sehat. Protokol kesehatan, hindari kerumunan atau jaga jarak, konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak harus mahal, tapi makanan mahal belum tentu sehat. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Zahro atas pesan-pesannya yang disampaikan. Jadi yang pertama tadi harus protokol kesehatan, jangan kendor. Kemudian kita itu ya bolehlah melaksanakan aktivitas seperti biasa, tetapi ya tetap harus dengan menjalankan protokol dan memilih mana yang agar kita terhindar dari paparan COVID-19 gitu. Jadi walaupun kita di tengah pandemi ya jangan sampai kita malah nggak ngapa-ngapain, malah males-malesan, tetapi tetap harus melaksanakan apa saja yang bisa kita lakukan, tetapi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan gitu ya. Berarti ya Mbak Zahro ya. Dan juga yang kedua, jangan lupa untuk melakukan makan makanan yang bergizi, intinya makan gizi seimbang dan juga yang sehat gitu ya Mbak Zahro ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sharing bareng-bareng pada kesempatan ini. Semoga kesempatan ini bisa ada lagi nanti di lain waktu dan bisa memberikan manfaat kepada semua, kepada seluruh masyarakat kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Terima kasih Mbak Zahro atas waktunya, sudah meluangkan waktunya dalam peringatan Kartini, Hari Kartini 21 April 2021 ini. Semoga tetap semangat menjalankan tugas, kemudian juga tetap melakukan pengabdian, karena Mbak Zahro kan juga seorang ASN ya, melakukan pengabdian sampai nantilah dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah-salah, baik saya maupun dari Mbak Zahro juga kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.